Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Komponen Sistem Informasi Manajemen. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi menurut Bornat dan Hopwood, sistem merupakan sekumpulan sumber daya yang saling terkait yang ingin mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Hall, sistem adalah sekelompok dari dua atau lebih subsistem yang mempunyai hubungan dan memiliki suatu tujuan yang sama. Adapun pengertian informasi menurut Bornat dan Hopwood, informasi merupakan suatu data yang diorganisasi yang dapat mendukung ketetapan pengambilan keputusan. Adapun pengertian informasi menurut Mulyadi, informasi adalah olahan data ke dalam bentuk yang dapat memberikan arti bagi penerima dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan di saat ini dan yang akan mendatang. Sistem informasi memiliki 6 komponen. Yang pertama, komponen input atau komponen masukan. Yang kedua, komponen model. Yang ketiga, komponen output atau komponen keluaran. Yang keempat, komponen teknologi. Yang kelima, komponen basic data. Dan yang terakhir, yang keenam, komponen kontrol atau komponen pengendalian. Komponen input merupakan bahan dasar dalam pengelolaan informasi. Sistem informasi tidak akan dapat menghasilkan informasi jika tidak mempunyai komponen input. James menjelaskan bahwa input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Adapun dokumen dasar, ini dapat membantu di dalam penanganan arus data sistem informasi. Yang pertama, dapat menunjukkan macam dari data yang harus dikumpulkan dan ditangkap. Yang kedua, data dapat dicatat dengan jelas, konsisten, dan akurat. Yang ketiga, data mendorong lengkapnya data akuntansi disebabkan data yang dibutuhkan disebutkan satu persatu di dalam dokumen dasarnya. Yang keempat, bertindak sebagai pendistribusi data karena jumlah tebusan dari formulir-formulir tersebut dapat diberikan kepada individu dan departemen-departemen yang membutuhkannya. Yang kelima, dokumen dasar membentuk di dalam pembuktian terjadi suatu transaksi yang sah sehingga sangat berguna untuk pelacakan pemeriksaan. Yang keenam, dokumen dasar dapat digunakan sebagai cadangan atau pelindung dari file-file data di komputer. Proses selanjutnya setelah data tercatat di dokumen dasar adalah memasukkan data tersebut ke dalam sistem informasi. Komponen model terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan untuk menghasilkan keluaran. Adapun persediaan barang yang paling ekonomis atau economist order quality dipengaruhi oleh dua macam biaya. Yang pertama, purchasing cost, yaitu biaya pemesanan sesuai dengan frekuensi pemesanannya. Sebesar frekuensi pemesanan dikalikan dengan biaya setiap kali pesan.
Frekuensi pemesanan dapat dihitung dari jumlah unit yang dibutuhkan selama satu periode dibagi dengan banyaknya unit tiap kali pesan. Yang kedua, carrying cost, yaitu biaya penyimpanan yang dihitung berdasarkan rata-rata persediaan yang ada di gudang. Sebesar biaya penyimpanan per unit barang dikalikan dengan rata-rata unit persediaan di gudang. Komponen output. Produk dari sistem informasi adalah berupa informasi yang berguna bagi para pemakainya. Output dari sistem informasi dibuat dengan menggunakan data yang ada di basis data dan diproses menggunakan model yang tertentu. Komponen teknologi. Teknologi merupakan toolbox dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan, dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Komponen basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer, dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Dari definisi ini, terdapat tiga hal yang berhubungan dengan basis data. Yang pertama, data itu sendiri yang diorganisasikan dalam bentuk basis data atau database. Yang kedua, simpanan permanen. Untuk menyimpan basis data tersebut, simpanan ini merupakan bagian dari teknologi perangkat keras yang digunakan di sistem informasi. Simpanan permanen yang umumnya digunakan berupa hard disk. Yang ketiga, perangkat lunak untuk memanipulasi basis datanya. Perangkat lunak ini dapat dibuat sendiri dengan menggunakan bahasa komputer atau dibeli dalam bentuk suatu paket. Banyak perangkat lunak yang disediakan untuk memanipulasi basis data. Perangkat lunak ini disebut dengan database management system. Komponen kontrol. Komponen ini digunakan untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi merupakan informasi yang akurat. Sistem pengendalian dapat diklasifikasikan sebagai sistem pengendalian secara umum atau General Control System dan sistem pengendalian aplikasi atau Application Control System. Pengendalian secara umum terdiri dari pengendalian organisasi, pengendalian dokumentasi, pengendalian perangkat keras, pengendalian keamanan fisik, pengendalian keamanan data, dan pengendalian komunikasi. Dari uraian materi dapat disimpulkan sistem informasi menyiratkan penggunaan teknologi dengan komputer dalam organisasi atau perusahaan yang dapat menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan penggunaan. Tugas dari sistem informasi adalah untuk melakukan siklus pengelolaan data. Adapun 6 komponen sistem informasi. Yang pertama, komponen input atau komponen masukan. Yang kedua, komponen model. Yang ketiga, komponen output atau komponen keluar. Yang keempat, komponen teknologi. Yang kelima, komponen basis data. Dan yang keenam, komponen kontrol atau komponen pengendalian.
Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan semoga apa yang saya sampaikan mudah dimengerti dan dapat bermanfaat bagi kita semua.